Waktu itu saya hampir percaya, Ngap, ya. Waktu itu saya hampir percaya, apakah ini garomah? Garomah dari sang imam, dari petamburan dia lesatkan anak panah, kemudian nembus ke Israel, kemudian tanknya meledak. Dulu ada kayak gitu ya di postingan Facebook. Nah, tadi saya keingat ke situ. Keinget karena beberapa hari ini kan yang lagi viral berita tentang perang yang terjadi antara Filistin ya dengan Israel. Dan kita tahu di Indonesia yang sering banget keluar-keluar, bukan cuma keluar-keluar ya, donasi itu Ngab Rizik punya jutaan pasukan kan. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya lihat-lihat berita tadi itu banyak muncul dari berbagai sumber ya, dari TV One, Kompas, segala macam, tentang konflik yang sekarang. Nah, kemudian saya lihat di situ, alhamdulillah, para mujahidin, militan-militan Filistin bersatu. Ya, mulai dari Hamasnya, Jihad Islamnya, dan militan-militan lainnya. Bersatu, dan gak cuma internnya aja, ya, bukan cuma internal di Palestina aja, tapi dari luar juga. Lebanon sudah menembakkan roket ya. Nah, kemudian juga Iran mendukung penuh, begitu juga Saudi Arabia, begitu juga Irak ya. Bahkan Irak memberikan ultimatum kepada Amerika Serikat supaya jangan ikut campur. Kalau ikut campur maka mereka akan dijadikan target sah. Intinya di situ saya merasa bersyukur karena udah mulai bersatu. Nah, dan di sini saya coba hibur budak dari kejadian itu. Mungkin inilah salah satu karomah dari imam besar kita, Dr. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, LCMA, DPMSS, yang selama ini begitu semangatnya menggelorakan kemerdekaan Palestina, mengajak persatuan segala macam. Berkat orasinya yang selama ini bersatu akhirnya didengarkan oleh negara-negara lain. Mau bersatu, alhamdulillah. Nah, itu versi halu. Mudah-mudahan para budak terhibur ya. Seputar Indonesia saya baca dulu ya. Bung Lubis 212, kenapa Yahudi di mana-mana kok jahat ya? Baik Yahudi di Israel maupun di Indonesia. Saya nggak tahu, Ngap ya. Cuman tadi saya ada nge-share sebuah konten, yang belum lihat silahkan cek di komunitas saya. Israel memalsukan kalau nggak salah 3.000 makam. 3.000 atau 300. Itu. Kalau nggak 3.300. Nah, makam yang dipalsukan oleh Israel. 300 ya, Pin? Ya, nggak nanggung-nanggung. 300 makam. 3.000 kayaknya, Pin. 300 itu makam asli yang mereka rusak. Makam asli muslimin dari Palestina, kemudian mereka rusak. Yang 3.000 itu makam palsu yang mereka bangun. Israel ya. Bukan si Luffy bajak laut, bukan. Nanti lengkapnya cek aja di itu. Ternyata Israel ini canggih juga, saya pikir gitu ya. Canggihnya di mana?
ada Kang Ronsen makam juga di sana berarti. Nggak nanggung-nanggung. 3.000. Nah, berarti lebih senior yang di sana itu. Lebih sepuh. Sepuh. Ajarin dong sepuh. Ajarin dong Tinki winki dipsi lalapu sepuh. Saya mah masih pemula, sepuh. Ajarin dong saya belum bisa apa-apa, sepuh. Tinki winki dipsi lalapu sepuh. Lebih profesional kali bang yang di sono. Iya, makanya saya bilang lebih senior, lebih sepuh. Jadi yang Kang Ronsen makam itu mungkin masih sungkem ke sana. Sepuh, ajarin dong sepuh. Gitu. belum jadi mimin ini, belum. Kenapa wali ronsen mereka pura-pura tidak mendengar? Mereka emang begitu. Pura-pura tidak level lah, pura-pura nggak dengar lah. Begitu kalau udah terdesak, kalau udah terpojok, kalau udah kepepet. Lihat, itu si Syarifah Bahar misalnya waktu itu. Nggak level. Belum magomnya. Beda magom segala macam. Tuh. Padahal itu ngeles sebenarnya. Karena gak mampu menghadapinya. Begitu. Betul Pin. Beda magom. Magom. Ya. Beda magom. Kedudukan. Magom. Mugrom ente. Magom-magom mulu. Jadi kalau dari orasi ya, kalau dari bacotan, kalau dari omongan, saya belum pernah menemukan orang yang luar biasa pengalaman tempurnya, pengalaman perangnya selain Rizik. Maksudnya pengalaman tempur bukan di lapangan ya. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah. Dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Bukan yang saya lihat dengan mata kepala saya langsung, atau ada jejak digitalnya segala macam, bukan. Tapi lewat omongan dia sendiri, lewat pengakuan dia sendiri. Belum ada saya menemukan orang yang lebih hebat selain Rizik. Omongannya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.